Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadana dengan NIM 24 akhiran 220 eh dengan kelas IF3A. Sekarang kita akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu tentang memeriksa frame internet. Sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu tujuan dari latihan kita yang kita akan kerjakan sekarang, yaitu latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Terus latihan 2 menangkap dan menganalisa frame Ethernet dengan Wireshark. Oke, kebutuhannya ini satu PC dan memiliki akses internet dan aplikasi Wireshark. Pertama, Anda memeriksa field header dan isi dalam satu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan Wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam field tersebut. Setelah itu, kita di sini memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, dalam contoh, host PC ini mempunyai IP address sama default gateway. Nah, kita coba di kita sendiri. Buka command prompt, lalu ketikkan IP config /al. Nah, di sini muncul ada IPv4 address ini sebagai IP kita. Terus ada default gateway-nya. Nah, muncul sama seperti di gambar di sini. Terus langkah 3, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, kita buka Wireshark di sini. Sudah ada. Kita ulang aja. Wireshark. Nah, setelah itu kita buka WiFi. Terus buka ARP or ICMP. Nah, setelah itu di sini jalankan ping ke default gateway-nya. Kita pingkan ping default gateway-nya ini. Nah, dia muncul gini. Nah, oke. Sama seperti di gambar di sini. Oke, setelah itu kita lanjut mengerjakan latihannya. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Yaitu kita bisa melihat apakah frame terkirim dan kepada siapa frame terkirim. Terus, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Yaitu karena sebelum bisa mengirim paket ping ICMP ke gateway, PC harus tahu MAC address dari gateway tersebut. Nah, terus yang ketiga ini, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, ini adalah MAC address dari source-nya di PC saya. Kita bisa kopikan saja. Nih, kalau di dalam gambar di sini ini search-nya tuh yang ini. Jadi 30 46 30 246 2 9A 299 2 C5 272. Ini di sini nih. Nah, kita pindahkan saja di sini. Nah, lalu sebutkan vendor ID dari search NIC-nya dalam balasan ARP. Nah, ini balasannya, yaitu kalau di sini tuh
ini balasannya. Ini kan sudah di broadcast. Terus balasannya itu Netgear. Kalau di gambar itu Netgear. Kalau di PC saya di sini itu ZTE. Nah, terus bagaimana dari MAC address yang merupakan UUI itu? Nah, untuk mencari MAC address dari UUI itu ada di 3 oktet pertama, yaitu 9C 2F 4E, atau di sini ada 30 46 9A. Ini dari PC saya, ini dari gambar. Ini kebalik bersama ZTE sama Netgear. Nah, sebutkan nomor seri NIC dari source-nya itu ada oktet 3 oktet terakhir dari MAC address-nya. Atau ini nih. Jadi 3 oktet terakhirnya itu ini teman-teman, 15 70 4E. Seperti itu. Kita sudah berhasil mengerjakan latihan 1. Oke, kita lanjut ke latihan kedua, yaitu menangkap dan menganalisa frame Ethernet. Dalam latihan 2 akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka jendela command prompt. Ini yang tadi sudah ipconfig. Kita buka ipconfig lagi. Nah, di sini muncul IP address-nya sama default gateway-nya. Tuliskan IP address dari default gateway. Nah, ini IP address-nya. Oh, IP address dari default gateway. Ini. Mulai mengangkat traffic, buka Wireshark dan mulailah data. Amati, kita pingkan dulu. Ping. Nah, ini kita mulai aja dulu dari awal. Oke. Ping default gateway. Tuh. Oke, muncul di sini. Lalu Anda dapat menggunakan filter untuk memfilter untuk menampilkan klik apply. Oke, sudah. Ini kita sudah ada di ICMP untuk memfilter. Lalu dari jendela command prompt ping ya sudah. Lalu kita stop capture. Kita stop capture di sini. Langkah ke-6, periksa echo ping pertama dalam Wireshark. Ini echo pertama dari Wireshark. Jadi tersorot, periksa. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Apa MAC address dari NIC PC? Nah, untuk MAC address-nya sendiri ini Intel. Nah, ini MAC address-nya yang dalam kurung nih. Kita copy saja, ambil value-nya. Nah, terus apa address default NIC gateway-nya? Nah, ini untuk default gateway-nya. C4, EB ini dan seterusnya. Terus Anda dapat klik tanda panah pada bagian kedua untuk berbaris bagian kedua. Ini sudah. Dan jenis frame apa yang ditampilkan? Oh, ini tipe frame-nya itu tipenya IPv4 0x08
00. Ini untuk tipe framenya. Terus dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4. Mana IP address dari source? IP address dari source-nya ini 192.68.149. Nah, sama kayak ini nih. Di bawah juga ada. Jadi berapa tadi? 192.168.1.149. Nah, untuk destinasinya sendiri ini 192.168.1.1. 192.168.1.1. Oke, kita lanjut. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian dari frame hexa dan SCCI dengan pocket byte. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Ini terus, nah ini datanya. Kita copy saja di sini, value. Nah, dua oktet terakhirnya itu ini 6869. Kita coba eja saja di sini pakai ASCII table. Terus ke hexa 6869 ya. Hexa 6869. 68H dan 69I. Jadi HI. Untuk jawabannya adalah HI. Terus klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Katakan bahwa MAC address dari source dan destinasi sudah terbalik karena atas, dan periksalah frame echo. Ini dalam bagian atas dan periksalah echo reply ini. Nah, setelah itu bahwa di sini ya destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default itu sebagai batasan ping pertama. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Ini untuk device dan MAC address yang ditampilkan. Ini device-nya dari destination. Value. Jadi Intel ini untuk device-nya. Ini untuk MAC address-nya yang di sini FF. Terus untuk device-nya adalah Intel. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ke langkah 7, yaitu mengangkat paket host jauh. Klik icon start capture untuk menangkap WireShark baru. Akan menangkap tangkapan. Sebelum itu klik continue without shaping. Oh, ini kita continue without shaping. Nah, lalu kita buka comment prompt lagi. Lalu dalam jendela Windows ping ke www Cisco. Kita ping ke www Cisco. Ping Cisco. Oke, kita masuk di sini. Setelah itu tutup jendela command prompt, hentikan penangkapan paket. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari WireShark.
Oke, kita ke pertanyaannya. Dalam frame request echo ping pertama, mana merupakan MAC address source dan destination? Oke, dari ping pertama ke ping pertama, eh destination MAC addressnya itu ini. Kita kopikan saja value-nya. Ini yang destination, dan ini yang source. Terus sebutkan IP address dari source dan destination yang tergabung dalam data frame. Terus ini 192, 168, 149. Terus shotnya 192, 168, 149. Terus yang searchnya itu ini 182, 26, 109, 36. Nah, sudah ke soal nomor 3, yaitu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Ya, ini ke default gateway ya, pas langkah ke-6 tadi. Sekarang ini pakai apa itu namanya, Cisco. Jadi mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination masih tetap sama? Nah, jawabannya itu karena IP address destinationnya berubah itu paket ICMP-nya yang tadi itu yang sekarang tuh ke cisco.com, jadi ke luar gitu loh. Nah, untuk yang sebelumnya itu pakai IP addressnya lokal, jadi kita ganti di sini. Jadi karena pada langkah sebelumnya hanya di lokal, sedangkan sekarang di luar. Ini maksudnya ditujukan hanya ditujukan di lokal, sedangkan sekarang ditujukan ke host luar atau Cisco. Nah, untuk MAC address-nya itu kenapa tetap sama? Karena frame Ethernet-nya masih dikirim ke router atau gateway-nya yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Jadi untuk routernya itu sama posisinya, jadi MAC address-nya tidak berubah. Yang bisa menghubungkan ke jaringan lokal sama luar itu tetap sama, kita pakai router yang sama. MAC address tidak berubah karena menggunakan router yang sama untuk terhubung ke lokal maupun ke luar. Nah, di sini soal yang keempat, Wireshark tidak menampilkan feed preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Yaitu Wireshark tidak menampilkan karena ini adalah informasi untuk sinkronasi sebelum frame benar-benar
dianalisis oleh lapisan yang lebih tinggi seperti data link. Jadi ini hanya sekedar software gitu loh kalau di Wireshark. Sedangkan Firpremble itu di hard, uh, hard, uh, hardware-nya gitu loh. Oke, mungkin itu saja, saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sudah cukup. Oke, pertanyaan-pertanyaan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.